Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurila Yusa dengan NIM 22002126. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas buku yang telah saya review, yaitu pada bab 3. Sekarang yaitu kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Baik, untuk poin yang pertama, yaitu poin A, sekarang kita akan membahas tentang pengantar. Nah, di sini, pada bagian ini, kita akan membahas mengapa manajemen yang baik sangat penting dalam sebuah sekolah atau madrasah. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, sekolah atau madrasah ini bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga merupakan sebuah lembaga formal yang memiliki tujuan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, namun tanpa pengelolaan yang sistematis dan profesional, sekolah ini bisa menjadi lembaga yang tidak teratur. Nah, akibatnya proses pembelajaran ini bisa terganggu. Kinerja guru dan tenaga kependidikan menurun, dan secara keseluruhan sekolah akan gagal menjalankan perannya dengan strategis. Nah, oleh karena itu, manajemen yang baik bukan hanya pilihan, tetapi menjadi keharusan. Dengan manajemen yang terstruktur, sekolah kita bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang poin B, yang mana yaitu tentang pengertian manajemen. Nah, apa sih itu manajemen? Nah, kata manajemen ini sebenarnya sudah seringkali kita dengar dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi secara lebih mendalam, manajemen ini juga punya makna yang sangat penting, terutama dalam konteks organisasi seperti sekolah ataupun madrasah. Nah, secara etimologi, manajemen ini berasal dari bahasa Prancis, manajemen, yaitu seni melaksanakan dan mengatur. Nah, jadi sejak awal, eh, manajemen ini sudah berkaitan erat dengan bagaimana kita mengatur orang, mengatur waktu, dan sumber daya agar tujuan kita ini bisa tercapai. Selanjutnya, menurut Mary Parker Follett, yaitu salah satu tokoh manajemen, dia menyebutkan bahwa manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, artinya itu tugas tugas seorang manajer ini bukan melakukan semua pekerjaan sendiri, tapi bagaimana ia mengatur timnya eh, agar bisa bekerja sama agar bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ia tetapkan sebelumnya. Baik, sekarang menurut Ricky W. Griffin, nah, manajemen mencakup proses yang dikenal dengan istilah POWAR, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, yang pertama, untuk planning. Nah, planning ini seperti yang kita tahu adalah perencanaan. Nah, ini perencanaan itu menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya.
Yang kedua yaitu ada organizing, yaitu pengorganisasian. Nah, ini menyusun struktur dan sumber daya. Yang ketiga itu ada actuating, yaitu pelaksanaan sebagai penggerak orang untuk bekerja. Dan selanjutnya itu ada controlling, yaitu pengendalian. Nah, ini mengevaluasi dan mengontrol agar sesuai dengan rencana. Nah, lalu di sini juga disebutkan menurut James Stoner, manajemen ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada menurut Peter Drucker yang menyebutkan manajemen ini yaitu tugas utama dalam manajemen ini yaitu produksi dan inovasi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen ini bukan hanya sekedar istilah, tetapi merupakan proses strategis yang mencakup fungsi-fungsi penting seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, yang mana semua ini bertujuan agar tujuan organisasi ini tercapai secara efektif. Artinya, sesuai dengan rencana dan efisien, yang mana dilakukan dengan cara yang benar juga dan tepat waktu. Baik, untuk poin C, sekarang ada komponen manajemen. Nah, seperti yang telah kita ketahui, ini disebut juga dengan 3M, yaitu man, money, dan material. Man, yaitu manusia. Nah, ini adalah faktor utama. Nah, tidak ada manajemen tanpa manusia. Karena manusialah yang merencanakan, yang mengorganisasikan, dan yang menjalankan semua kegiatan organisasi. Nah, dalam konteks sekolah, manusia ini bisa berupa kepala sekolah, bisa berupa guru, ataupun bisa berupa seperti tenaga kependidikan. Dan yang kedua itu ada uang, yaitu money. Jadi, semua kegiatan ini kan pasti membutuhkan dana, baik untuk operasional harian, pengadaan fasilitas, hingga pengembangan program. Jadi, manajemen yang baik harus mampu mengelola keuangan secara efektif dan transparan agar tujuan organisasi ini dapat tercapai. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada material, seperti yaitu sarana atau prasarana dan mesin. Nah, maksudnya itu ini termasuk di dalamnya itu alat dan bahan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, hingga teknologi. Nah, bahkan mesin juga atau peralatan elektronik juga termasuk dalam komponen ini. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana yang tepat akan mendukung kelancaran proses pendidikan. Nah, dari ketiga komponen ini, lahirlah 3 jenis manajemen utama, yaitu yang pertama, manajemen personalia. Nah, manajemen personalia ini fokus pada pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kedua yaitu manajemen keuangan. Nah, ini fokusnya dalam mengatur masuk dan keluarnya anggaran atau dana. Dan yang ketiga ada manajemen aset. Nah, ini berkaitan erat dengan pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
Nah, namun seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya tantangan organisasi, maka muncullah eh, jenis manajemen yang lain, seperti ada manajemen kritis ini untuk menangani masalah darurat. Ada manajemen konflik, yaitu agar konflik internal ini bisa kita selesaikan secara konstruktif. Selanjutnya ada manajemen waktu. Nah, agar pekerjaan yang kita lakukan ini bisa lebih teratur. Dan ada manajemen yang berbasis objektif atau MBO yang berfokus pada pencapaian tujuan yang terukur. Nah, jadi manajemen ini bukan hanya soal mengatur orang, tapi juga bagaimana kita menyelaraskan berbagai sumber daya agar bisa bekerja sama secara efektif dan secara efisien. Baik, untuk poin D, yaitu tentang fungsi manajemen. Nah, seperti yang kita ketahui, manajemen ini memiliki 4 fungsi utama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang pertama, fungsinya yaitu perencanaan atau planning, yaitu untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Bisa disamakan dengan gagal merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Ini untuk menyusun struktur, peran, dan sumber daya agar kegiatan bisa berjalan dengan teratur dan dengan efisien. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pengarahan atau directing. Nah, apa sih pengarahan atau directing ini? Yaitu untuk memberikan bimbingan, memberikan motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan agar tim bekerja secara optimal. Dan yang terakhir, yaitu ada pengendalian atau controlling. Nah, ini mengevaluasi proses dan hasil kerja, menetapkan standar, melakukan supervisi, serta pelaporan berkelanjutan. Nah, ini termasuk evaluasi, fasilitas, supervisi, dan back marketing. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada bab 3 ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.